Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Karyawan Pincang. Dan ini bagian keempat dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Tidak lama dari itu mereka bertiga dikejutkan dengan seseorang yang mengatakan kenapa kamu selalu mengomel. Terlihat orang yang mengatakan itu ternyata salah satu dari sepasang kekasih yang mempermasalahkan uang yang mereka dapatkan. Melihat itu Jeun mengutarakan jika seingatnya mereka berdua berasal dari perusahaan yang sama dengan dirinya. Lalu Eunho menanyakan apakah mereka pasangan kantoran. Jeun membenarkan. Namun menurutnya hubungan yang mereka jalani seperti hubungan rahasia. Tidak lama dari itu pandangan Eunho teralihkan pada tumbler yang tergeletak di bawahnya. Ia melihat air yang ada di dalamnya tidak seimbang dan miring ke belakang. Tidak lama dari itu sistem memberitahukan jika pengaturan arena telah selesai. Tepat setelah itu Eunho merasa ada sesuatu yang aneh. Perasaan yang janggal setelah pemberitahuan itu. Bukan hanya Eunho yang merasakan ada keanehan itu, Jaehyuk juga demikian. Jaehyuk mengatakan jika dirinya merasa semakin sulit untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Dan benar saja, tidak lama dari itu lantai yang mereka pijaki tiba-tiba miring. Lantai di belakang Eunho naik ke atas dan di depannya turun ke bawah. Pasangan yang bertengkar sebelumnya kini dibuat kebingungan dengan tubuhnya yang mulai hilang keseimbangan. Ia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selang beberapa detik pasangan itu mulai terdorong jatuh ke belakang. Bukan hanya mereka saja. Semua orang yang ada di sana mengalami hal yang sama, baik itu benda maupun manusia. Semuanya sama-sama terseret jatuh menuju lantai yang mengarah ke bawah. Tidak hanya itu, lantai yang miring ke bawah kini muncul sebuah kobaran api yang membara. Melihat Jeun yang terpelanting, Eunho segera berlari ke arahnya dan meminta Jeun untuk memegang tangannya. Setelah tangan mereka berhasil berpegangan, Eunho segera menggunakan skill petrifikasian dan menancapkan jarinya pada lantai untuk menahan mereka berdua. Orang-orang yang tidak dapat berpegangan pada benda yang dapat menahannya. Mereka terjatuh masuk ke dalam kobaran api yang membara. Teriakan dan jeritan bergema di sana. Rasa sakit yang mereka terima kini bergema menjadi sebuah suara yang penuh derita. Di sisi Eunho, belum lama menahan Jeun di sana. Ia dikejutkan dengan meja yang jatuh mengarah padanya. Eunho pun dibuat kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Jika ia melepaskan jari yang menancap, mereka berdua akan jatuh ke dalam kobaran api. Jika tetap bertahan juga mereka akan terkena meja yang mengarah pada mereka berdua. Di saat kepanikan melanda sekujur tubuhnya dan merasa jika inilah akhir dari hidupnya, notifikasi sistem muncul dan memberitahukan jika pengukuran aktivasi skill telah selesai dan sudah mencapai 100%. Lalu notifikasi lainnya bermunculan. Notifikasi itu bertuliskan pengumpulan data aktivasi skill selesai, mencari skill yang cocok untuk subjek Eunho. Tidak lama dari itu, notifikasi yang berbeda muncul di hadapannya. Notifikasi itu bertuliskan selamat, berdasarkan kemampuan beradaptasi yang tidak tertandingi, tekad yang kuat dan juga kenangan yang tertanam dalam tubuh. Sebuah skill unik telah tercipta, skill Acceleration level 1 telah terbuka. Melihat itu Eunho mengeratkan giginya. Ia merasa jika skill yang ia dapatkan tidak berguna, karena pikir Eunho skill itu hanya meningkatkan sedikit kecepatannya. Namun karena situasinya yang mendesak, tidak ada pilihan lain selain menggunakan skill itu. Eunho segera mengaktifkan skill Acceleration yang baru saja ia dapatkan. Tepat setelah skill itu diaktifkan, pergerakan orang-orang yang ada di sana melambat. Waktu hitungan mundur terlihat seperti slow motion dengan tingkat kelambatan 80%. Melihat itu Eunho dibuat kebingungan. Ia menoleh memperhatikan setiap benda yang jatuh dan juga semua orang yang ada di sana. Ia melihat jika semuanya bergerak sangat lambat. Beberapa waktu setelah itu, Shin memperlihatkan Jeun yang sudah berada di balik tembok. Terlihat Jeun sangat terkejut dengan posisi dirinya saat ini. Ia pun mengutarakan rasa herannya. Sebelumnya ia mengingat jika Eunho sedang memegang tangannya, dan secara tiba-tiba Eunho melepaskan cengkraman tangannya. Setelah itu Jeun melihat Eunho yang menghilang di hadapannya, dan tiba-tiba Eunho muncul di belakangnya yang langsung menangkap tubuhnya. Setelah itu kamu bergerak dengan sangat cepat. Jeun menanyakan bagaimana Eunho bisa bergerak secepat itu. Eunho menimpali jika dirinya juga tidak mengetahuinya. Beberapa saat yang lalu aku mendapatkan skill baru dan langsung menggunakannya dengan terburu-buru.
Sepertinya aku harus mencari tahu informasi mengenai skill yang baru aku dapatkan ini. Tepat setelah itu Eunho segera melihat efek dari skill Acceleration. Terlihat layar sistem yang bertuliskan meningkatkan kecepatan untuk sementara. Melihat itu Eunho termenung. Dugaan sebelumnya memang benar jika skill itu meningkatkan kecepatan. Tapi yang membuatnya heran yaitu pergerakan di sekitarnya terlihat 5 kali lebih lambat. Lalu Eunho terfokus pada angka 5 yang ada di dalam kurung. Ia pun cukup terkejut melihatnya. Jika skill Acceleration ini naik level durasi pemakaiannya semakin lama, jika durasinya menjadi 10 detik atau bahkan lebih lama dari itu, bukankah sangat overpower? Jika seperti itu aku dapat menghentikan waktu sesuka hatiku. Memecahkan lamunan Eunho, Ji-eun mengatakan jika lantainya sudah kembali normal. Namun ia seperti merasakan jika lantainya tidak stabil. Rasanya seperti mengambang di atas air atau seperti sedang tergantung. Tidak lama dari itu Jae-hyuk berteriak menanyakan kondisi Eunho dan Ji-eun sembari berlari ke arah mereka. Eunho menimpali jika mereka berdua baik-baik saja. Eunho mengutarakan jika dirinya sangat lega karena ini berakhir seperti. Eunho tidak menyelesaikan ucapannya. Ia kembali dikejutkan dengan lantainya yang kembali miring ke belakangnya. Dari situ Eunho baru menyadari akan satu hal. Inilah yang mereka maksud dengan arena. Sebuah lantai yang seperti timbangan. Lalu Eunho segera berteriak meminta Jae-hyuk untuk segera kembali ke tempat sebelumnya untuk menyeimbangkan lantainya. Dan benar saja, begitu Jae-hyuk berdiri di tempat sebelumnya, lantai itu pun kembali normal dan keseimbangan mereka kembali terjaga. Di saat Jae-hyuk menanyakan apakah mereka harus diam seperti ini sampai selesai, ia dikejutkan dengan seseorang yang berlari melewatinya. Jae-hyuk segera berteriak meminta orang itu untuk berhenti. Jae-hyuk juga mengingatkan jika tidak kembali lantainya akan miring lagi. Tidak mendengarkan. Dalam hati orang itu mengatakan, apa kalian idiot? Apakah mereka tahu berapa lama kita harus seperti ini? Dan mereka hanya ingin kita tetap diam saja. Aku akan segera keluar dari sini. Namun di saat orang itu hampir sampai pada pintu, lantai di bawahnya pun kembali miring ke arah depan dan membuat tubuhnya terdorong. Beruntungnya cooldown skill Acceleration telah berakhir. Eunho pun segera menggunakan skillnya dan bergerak memindahkan orang-orang itu. Tidak hanya memindahkan, Eunho juga menempatkan mereka pada tempat yang sekiranya dapat menyeimbangkan kedua sisi. Tanpa Eunho sadari, seseorang sedang memperhatikannya dari atas. Dijelaskan jika orang itu adalah petugas yang sedang mengawasi ronde ini. Dia bernama Choi Sung dengan status dan trait yang tidak diketahui. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Choi Sung yang sedang menemui Harona. Tepat setelah Choi Sung memasuki ruangan itu, Harona mengatakan jika aku yakin sudah memberitahumu untuk tidak mengganggu saat aku sedang bekerja. Choi Sung menimpali jika situasinya darurat. Ia menyampaikan jika misi di zona 107 sudah hampir selesai, namun jumlah orang yang berhasil selamat sebanyak 13 orang. Dengan tidak percaya Harona menatap tajam ke arah Choi Sung. Ia mengatakan jika itu tidak mungkin. Misi di zona 107 didesain untuk pembasmian. Choi Sung mengingatkan bukankah sebelumnya ada laporan tentang seorang partisipan yang cerdik di zona 107. Mendengar itu Harona teringat dengan seseorang yang menjatuhkan papan layar dan berhasil membuat banyak orang tetap bertahan hidup. Lalu Harona meminta Choi Sung mengirimkan 10 monster ke zona 107. Ia ingin melihat apa orang itu hanya cerdik atau dia juga pandai dalam bertarung. Kemudian scene memperlihatkan Eunho yang masih memegang kerudung jaket pemuda itu. Dikatakan pemuda itu sedang terkejut karena mengetahui posisi dirinya yang secara tiba-tiba ada di tempat aman. Ia berteriak menanyakan kenapa tiba-tiba aku ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar itu Eunho berteriak mengingatkan semua orang untuk tidak bergerak. Jika kalian ingin tetap hidup jangan bergerak dan pertahankan posisi kalian sampai waktunya selesai. Beberapa waktu setelah itu, scene memperlihatkan seseorang yang memberitahukan jika lantainya mulai kembali normal. Dan api yang mengelilingi setiap sudut juga pada menghilang. Eunho pun segera duduk melepaskan rasa cemas yang meliputi sebelumnya. Ia juga mengutarakan rasa kelegaannya saat melihat banyak orang yang selamat. Melihat itu Jae-hyuk dan Ji-eun menghampirinya sembari menanyakan apa kamu baik-baik saja. Seseorang kacamata menanyakan bagaimana Eunho bisa bergerak secepat itu. Tidak ada manusia yang bisa mencapai kecepatan seperti itu. Sebelum Eunho menimpali, mereka semua dikejutkan dengan getaran hebat yang terjadi di sana. Semua orang menjadi panik kembali. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi sekarang. Dari getaran itu dinding di atasnya retak-retak.
Serpihan demi serpihan berjatuhan menimpa orang-orang yang ada di bawahnya. Tidak lama dari keretakan itu sosok misterius mengintip masuk ke dalam sana. Tatapannya tajam dan juga merah menyala. Sistem memberitahukan berdasarkan kewenangan administrator The Eye telah aktif. Misi baru telah dimulai. Sesosok monster mulai bermunculan. Tubuhnya besar seperti ayam. Sayapnya lebar seperti kelelawar. Monster itu langsung menerjang ke arah Jaehyuk. Melihat itu Jeon berteriak mengingatkan Jaehyuk untuk segera menghindar. Jaehyuk pun sangat terkejut melihatnya. Tubuhnya terdiam membatu karena rasa takut yang memenuhi tubuhnya. Beruntungnya sebelum monster itu mengenai Jaehyuk, Eunho segera melompat mendorong tubuh Jaehyuk sehingga dapat menghindari serangan monster itu. Melihat itu Jeon menanyakan apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu bisa melakukan yang kamu lakukan sebelumnya? Aku rasa itu akan berhasil. Mendengar itu Eunho menimpali jika dirinya tidak memiliki senjata untuk menyerangnya. Menghindar adalah satu-satunya pilihan. Setelah mendengar Eunho mengatakan senjata, Jeon segera menghampiri wanita di dekatnya yang memiliki pedang. Jeon meminta wanita itu untuk meminjamkan pedangnya. Wanita itu dibuat cukup terkejut mendengarnya. Ia mengatakan jika aku tidak memegang pedang, apa yang harus aku lakukan untuk berjaga-jaga? Jeon mengingatkan kamu juga pasti sudah melihat apa yang Eunho lakukan sebelumnya. Sekarang hanya dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dengan pedang itu. Jeon juga berjanji jika sudah selesai digunakan pedangnya akan ia kembalikan. Tidak hanya pedang saja yang Jeon cari. Ia juga berteriak meminta Pak Tua untuk meminjamkan perisainya. Tepat setelah itu Jeon melemparkannya pada Eunho sembari meminta Eunho untuk menangkapnya. Tanpa membuang waktu Eunho segera bersiap dengan perisai dan senjatanya. Ia juga berterima kasih pada Jeon yang telah membantunya. Tepat saat menghindari serangan monster itu, Eunho mengaktifkan skill Acceleration. Setelah itu Eunho melesat menerjang dengan kecepatan tinggi. Setiap monster yang ia hampiri tersayat dan terbelah. Saat menyisakan satu monster lagi, Eunho melompat dan kemudian mengarahkan ujung pedangnya pada kelapa monster itu. Seketika pedang itu pun menusuk masuk menembus tengkoraknya. Harona yang memperhatikan aksi Eunho dari balik layar itu terdiam tidak percaya. Saat Harona mencoba melihat informasi pribadi Eunho, ia dikejutkan dengan informasi yang tertera biasa-biasa saja. Choi Sung mengatakan mungkin saja Biro Investigasi tidak melakukan tugasnya dengan benar dikarenakan terdapat banyak orang di sana. Mendengar itu Harona memberi lirikan tajam sembari mengatakan apa itu masuk akal. Apa kamu mau mengatakan jika ini di bawah rata-rata? Apa masuk akal bahwa nilai rata-rata distrik 13 sangat tinggi? Cara kerja orang-orang dari Biro Investigasi tidak bisa kupercayai. Saat memperhatikan layar yang menampilkan Eunho, mereka menduga jika kemampuannya sudah terbuka. Choi Sung menggumamkan kemungkinan kemampuan speed enhancement. Selain itu dia juga sangat cerdik. Dia menjadi umpan dan membuat para monster berkumpul di satu tempat dan membalikan situasi dalam sekejap. Yang membuatnya sangat terkejut dikarenakan Eunho di hari sebelumnya masih manusia biasa. Bahkan jika dia menggunakan skill seharusnya dia akan dirugikan jika menghadapi mereka satu persatu. Lalu Choi Sung mengutarakan dugaannya. Mungkinkah Eunho seorang regresor? Seseorang yang telah membalikan poros waktu hidupnya ke titik awal permainan ini dimulai. Harona menyangkalnya. Ia mengatakan jika itu omong kosong. Sebelumnya Eunho terlihat ceroboh. Hanya memegang pedang dan mengayunkannya. Harona menduga jika satu langkah satu ayunan pergerakannya berubah. Ini pasti karena kemampuan belajarnya yang luar biasa. Dengan senyuman licik Harona mengatakan jika dia memang belajar sambil bertarung. Mari kita lihat kemampuan yang lainnya. Tunjukkan semuanya padaku.